Kalau itu Rasulullah diutus maka ditambah 3 bulan, jadi 7 bulan. Sama Rasulullah itu diperjalankan hidupnya ke dalam rahim ibunya itu pada Syahrullah, di bulan yang diberkati Allah. Pas 7 bulan itu nanti Muharram. Jadi hitungannya kalau kita hitungan Hijriah pas 7 bulan, maka ada istilah 7 bulan gitu. Karena memang itu perjalanan untuk bagian dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun akhirnya 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasul tidak lagi bulan Rajab? Karena toh tidak bulan yang dimuliakan itu Rasul sudah mulia. Termasuk bulan Dzulqa'dah ini, kenapa bulan mulia? Bukan masalah bulannya. Ramadan menjadi bulan yang hebat bukan karena bulannya, tapi kebanyakan manusia pada Ramadan jika ini banyak aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu, maka bulan itu menjadi mulia karena banyak aktivitas ibadah Ramadan kemarin. Insya Allah begitu. Dzulqa'dah ini juga sama. Kenapa bulan ini termasuk salah satu alasan kenapa disebut bulan dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan ini banyak aktivitas ibadah yang dilakukan oleh manusia. Satu, kalau dari sejarahnya Rasulullah paling banyak umroh di bulan Dzulqa'dah karena memang kali dan berwek. Kalau dulu mungkin mudah bulan Dzulqa'dah umroh, bulan Hijriahnya haji, yang bagi Rasulullah memang nggak jauh. Betul, sampai 4 kali sebelum haji terus umroh sekali dan jauh. Bagaimana kalau kita ikut ke syariat ini, kita yang belum haji misalnya, berarti umroh itu berarti ikut. Seperti Rasulullah 4 kali umrohnya di Dzulqa'dah, terus baru terakhir dapat ibadah umrohnya sekaligus melakukan ibadah haji sekaligus wajib haji cuma ya wajibnya bulan ini. Nah kalau kita sekarang nggak bisa umroh bulan Dzulqa'dah, berangkatnya besok bulan hajinya. Jadi karena regulasi pertukaran sekarang sudah berubah. Ini artinya berubah bulan, bukan berarti ganti Rasulullah. Sama kalau kita lihat ini biar syariat itu berkembang, agama itu fleksibel sebenarnya. Pemahaman ilmu terus berkembang sesuai dengan zamannya terkadang. Dan itu biasanya dikasih itu memang para ulama bukan, tapi berdasarkan para yang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh surat Jumat misalnya. Ini salah satu yang kita tidak mampu dan mengatakan tafsir surat Al-Jumat itu luar biasa. Ada 7 surat yang dialami kalimat tasbih. Salah satunya surat Al-Jumat. Surat Al-Jumat pertama itu sampai 4 asma Allah disebutkan. Ada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Apa surat Al-Jumat? Ya, ayatnya sujud sabihulillah, menggunakan ilmu boleh. Berarti ilmu itu kalau bahasa kitanya kata kerja yang berkesinambungan, semuanya terus bisa diulangi, semuanya bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan yusabbihu. Dan kalau di kalimat karena di surat terakhir yang ketujuhnya yang kalimat tasbih itu surat Al-A'la, sabbihis malam 3. Sabbih ini menggunakan fil amar. Nah kalau kita mau mendalami Quran, apa sesungguhnya ayat Quran itu sudah seindah kalimat-kalimat dari ucapan Allah Subhanahu dari ini kan. Terus di surat Al-Asr ada 7 surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Dan saya sholat Jumat misalnya ini, saya tidak bicara tasbihnya. Masalah sejarah sholat Jumat dulu awal-awalnya sholat Jumat itu
nggak dirubah. Sholat dulu baru berubah, rasanya banyak ya. Pulang mulai sekarang kita di waktu yang kerja, wah mau pergi berbeda apa pulang itu pasti. Nah jadi ketika ada orang dalam lima itu, fantasi lebih almi itu, nanti setelah akhirnya dari hasil ini ada dibaca oleh yang dirubah syariatnya sehingga khutbah baru sholat itu aman. Jadi orang akan pada pulang dan akhirnya kan ada tinggal ada jual beli. Sebetulnya mengingat Allah itu lebih baik diingatkan dalam ayat itu. Sebetulnya kalau barang-barang bagus itu urusan dunia, kalau bahasa kita dalam pesannya. Mengingat Allah sholat Jumat itu lebih bahkan dulu kalau Rasulullah sedang khutbah itu banyak jamaah yang ngobrol ya. Karena orang-orang Arab itu kan memang ya karakter para sahabat juga beda-beda, ada yang nakal dan segala macam. Kalau ketika minum ya karakter sahabat ini memang aneh-aneh gitu. Inilah hebatnya bagian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai yang paling bijaksana seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu paling bijaksana, sahabat sebagai sebuah keluarga. Yang luar biasa keimanannya dari yang berasal dari Sayyidina Umar. Aduh luar biasa, bisa mengelola memanage semua kondisi karakter manusia kayak apa. Makanya guru terbaik adalah bagian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dengan karena memang Rasulullah menggabung antara takwa, kalau di bahasa Qurannya rohmah dan rohmah. Rohmah itu ketegasan hukum ya, bukan keras pada ketegasan hukum, tapi dengan kasih sayang. Enggak meninggalkan Muhammad Rasulullah ila rahmatan lil alamin. Karena kan satu-satunya nabi seorang rasul yang diutus buat semua manusia cuma Rasulullah. Kalau lain untuk kaumnya, tapi Rasul diutus kafatan linnas, jadi semua manusia. Bahkan Al-Quran sendiri itu kan bukan untuk umat Islam. Kalau kita baca beberapa ayat Quran diturunkan buat manusia. Bahkan ahli kitab terdahulu itu ada orang-orang yang alim, masih Bani Israel, tapi tetap alim. Ada yang alim, ada yang enggak, ada yang rajin ibadah, yang enggak. Sama lah kondisi umat Islam. Sama dengan sekarang, status agamanya Islam. Ada yang rajin, ada yang sama dengan kita juga. Itu nanti karakter orang soleh. Nah, jadi di surat Al-An'am itu menarik. Buat apa luar biasa akhirnya. Makanya ada sejarah itu. Apakah boleh sholat dengan 12 orang? Rasulullah pernah mengalami pada masa-masa itu. Kalau kita itu standar fikihnya kan mazhab kita Imam Syafi'i harus 40 orang minimal. Itu pun yang memang berbeda. Tapi kalau dari kondisi sekarang yang misalnya di Serang sini aja, kadang-kadang kan ada 15 ya, 15. Kalau penduduk aslinya kadang-kadang juga berbeda. Maka kita ulama kalau ada dan misalkan ini dia para ulama dalam beda-beda ada susah saja. Perbedaan itu jadi hasanah kekuatan, jadi kita memahaminya. Enggak ada persoalan dalam masalah itu. Masalah tauhid saja, perbedaan umat Islam itu juga sebenarnya. Ini kaitannya dengan surat Al-Qur'an. Ketika ini ayat yang menarik yang membuat Sayyidina Umar seorang yang yang keras ya, membunuh perempuan, anak perempuan itu biasa, tapi bisa terdengar dengan kalimat ya, surat Al-Qur'an. Anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Nah dari ayat ini kalau tauhidnya benar, harus benar. Kalau enggak, memahaminya agak pelik. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Kalau diterjemah, Allah bersemayam di atas. Oh ini bahaya banget kalau dari kayak gitu. Walaupun tiga sebenarnya semuanya baik sebenarnya, nggak ada perbedaan. Misalkan kayak teman kita Salafi, orang Salafi itu ya udah Allah bersemayam di atas aras, jangan sesungguhnya hanya Allah ya. Nah, tapi ahli tafsir itu merasa karena cinta dan Quran. Sama dengan kita gini, kalau kita kepada seseorang, memilikinya kan luar biasa. Ini turunannya siapa ya? Ini mana ya gitu. Nah kalau cintanya kepada Al-Quran ini pentingnya tafsir, sehingga akhirnya
bisa dirambah-rambah, walaupun tafsir itu bukan kebenaran hakiki lagi. Ilmu tafsir bukan kebenaran yang hakiki. Makanya walaupun kita banyak akal tafsir nggak boleh itu kebenaran, apalagi cuma satu tafsir, karena tafsiran itu tergantung pemahaman si penafsirnya. Dan kita nggak boleh menafsirkan sendiri. Kalau orang kayak kita harus ikut kepada ulama yang memang tafsiran itu. Nah kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu ditafsir Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu maksudnya Ar-Rahman, Allah 'alal 'arsy, dialah yang maha kuasa, yang menguasai istiwa, bukan yang bersemayam. Itu lebih aman kita. Yang menguasai aras, bukan yang bersemayam di atas aras. Coba kalau dipertimbangkan. Ntar kalau pulang baca secara tepat. Ini yang baik. Itu saya dinomor dengan ayat itu sampai subhanallah. Tapi lebihnya gini, kalau riwayat yang populer Mas, yang mutawatir. Begitu kan rencana membunuh Rasulullah nih. Sebenarnya rencana kembali karena Umar itu puasanya udah gak enak kalau ini yang kan Basra dulu ya, bukan lebih tidak Muhammad ini yang pemacau, Muhammad ini yang jelek-jelekin Tuhan kita. Umar itu marahnya luar biasa. Pokoknya ada sahabat Muhammad bin Abdullah mendengar itu. Kalau begini bahaya nih, Rasulullah kan ketemu Umar, siapa yang gak akan bonyok gitu, bahkan bisa pedang sudah itu. Akhirnya diajak dialog sama Muhammad. Atau dia merusak Rasulullah. Kalau bertanya ya Umar, aina antum, antum kemana? Anak ini kalau saya Muhammad bahasa beliau saat menjadikan apa? Dia merusak tatanan kebudayaan kita, kalau bahasa kita. Dia menghina Tuhan kita, bahkan dia meninggalkan ajaran dari semua kita. Ini merusak hidup kita, begitu bahasa manusia. Hanya kata Nabi ya Umar, karena saking kalau Rasulullah dilindungi Allah. Jangan kalau Rasulullah jadi Muhammad dulu, adikmu, keponakanmu sudah menjadi Islam. Keluargamu aja beresin dulu, nggak usah beresin orang lain gitu. Emang iya benar gitu kalau dari kita. Ada penasaran datang aja. Keluarganya ternyata lagi baca Fatimah di Khotam. Itu lagi baca doa lembaran masih sama salah satu sahabat tadi. Dia takut begitu Umar masuk, dia muter karena pedangnya sudah kalau Umar akan Umar habis saya gitu. Dia muter, tapi kalau Fatimah itu kabarnya enggak. Dia luar biasa. Coba saya lihat kalau bahasa kita itu lembaran apa? Kata adanya apa? Quran hanya bisa disentuh oleh orang yang suci. Engkau musyrik tidak boleh. Engkau orang yang penyakit musyrik itu mencoba berharap. Hanya disentuh apabila orang suci. Yang Umar itu dulu mandi sebelum menyentuh masjid. Dia mandi kayak mandi. Nah akhirnya begitu sudah mandi baru dikasih Musa. Umar ini kita baca. Kalau Rasulullah kan umi, karena saat Nabi terus umi nggak boleh pakai akal pikiran berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan pikiran namanya pengacara. Karena yang kita hukum itu hidup. Kalau Nabi harus umi, ditanya nggak ngerti. Emang iya, karena nanti dia berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan awal. Nah, kalau Rasulullah pernah guna itu, kan biasanya pede banget Rasulullah tanya besok dikasih jawab. Kemarin Jibril nggak datang datang. Sudah amat ini gimana sampai udah gelisah. Katanya 3 hari masih jawaban kok belum juga. Belum kan enggak. Nah, dia pada lama baru diterima. Umi makanya Umi ini sebenarnya bagian ikhwan daripada pembinaan dari Muhammad SAW. Walaupun kalimat Umi dalam sholawat yang kita baca ini bukan bodoh, bukan bisa baca tulis. Memang maksudnya enggak berdasarkan. Kalau kita kan selalu pakai logika. Nanti begini ya, nanti begini ya, nanti bagaimana ya. Itu jadinya peluang setan itu masuk. Nah, syarat Nabi nggak boleh, harus mulai berpikir begitu. Ya, jadi begitu baca ini tidak ada ahli ayat ini menggetarkan kalau saya sebenarnya Umar dapat masuk ke itu karena doa sebab doa Nabi Muhammad SAW karena soalnya Rasulullah
sebabnya maksudnya. Sama dengan Nabi Harun, jadi Nabi proposal Nabi Musa. Jadi seorang Nabi yang jadi Nabi karena proposal jadi Nabi Harun. Harun begitu dia membaca Toha, itu cuma ayat dari ayat 1 sampai 7 lah. Wah, itu luar biasa Tuhan. Dia kamu luar biasa, langsung dia bilang, antarkan saya ke Rasulullah, antarkan saya mau Rasulullah. Mau ngapain? Saya mau masuk Islam. Itu luar biasa. Cuma kalau kita kan baca Toha itu nggak ngepek. Kenapa? Kalau kita nggak paham itu karena ternyata orang-orang Arab dulu, ya Quran, dia ngerti bahasa Quran, dia bahkan orang Bani Israil, kalau punya masalah nanya ke Rasulullah, dan Rasulullah pasti nanya jawabannya. Ya Tuhan, nggak ada masalah yang nggak selesai dengan Al-Quran. Nah, begitu terus ya Allah. Cuma emang dalam riwayat yang lain, surat lain ini kata malaikat Jibril, tuba berbahagialah umat yang diberikan 2 surat. Satu surat Toha, yang kedua surat Yasin. Tuba ini bahagianya pakai apa ya? Kalau syahadat itu bahagia biasa lah bahasa Arab. Tapi tuba ini memang sampai akhirat dibagiin. Dan dikasih 2 surat. Satu surat Yasin, kedua surat Yasin ahli surga. Jadi kalau kita selama ini baca surat Yasin, kalau mau lebih sempurna ganti sama surat Toha. Itu yang ada hadis dua gitu. Jadi baca Yasin terus baca ayat surat Toha. Biar membersihkan pada saudara. Dan manzana al-gunalitas sebenarnya dulu Rasulullah dipaksa waktu itu kalau sholat malam itu sampai baca ayat itu banyak, sampai Rasulullah itu mengangkat kakinya sebelah. Saking lama ya sahabat itu banyak begitu, karena memang beritanya sebegitu dulu. Jadi kalau Rasulullah selesai, ya belum selesai. Jadi begitu sholat malamnya, karena beritanya kan ya karena malam penuh. Sebelum nanti sholat berjamaah itu dipotong lagi separuh, seperempatnya nanti dipotong lagi. Nah zaman sahabat dengan Rasulullah saat itu baca Quran itu sampai ngangkat kaki sebelah, sangat lama berdirinya sholat malamnya. Untuk kita nggak di zaman itu. Kalau kita di zaman itu nggak repot, karena Rasulullah ngangkat kakinya sebelah. Maka akhirnya kata Allah, injakkan coba telapak kakimu ke kalau sholat ini kayak sholat itu jangan diangkat sebelah. Jangan sebelah karena itu alasannya karena ayatnya yang dibaca lama-lama. Jadi zaman itu ada para sahabat juga kalau dia sampai ada yang ikat badannya itu pakai tambang, pakai tali biar enggak jatuh, kan dirinya tegak. Ada kayak gitu. Itu di zaman awal Islam itu begitu. Saya mau mikir kalau kita hidup di zaman itu rasanya nggak bisa menurut sebelumnya. Enak-enak tidur malu malah. Oh sekarang nanti ada 2 jam. Wah spiritualnya luar biasa. Majelis Rasulullah 3 jam sampai 5 jam. Jadi kalau mulai jam 11 malam, sampai 12 malam itu nanti jam 10 itu sunnah. Kita mau pakai ini. Udah sudah 12 malam sampai bola besok kerja. Nah itu jam atau sekarang baca subuh dari subuh sampai jam 11 itu yang terbaik. Ya jadi buat kita berkaitan dengan bulan Ramadan kenapa? Karena bulan Ramadan salah satu bulan yang Allah dan ini termasuk syahrul haji, bulan haji. Al-haji itu sudah maklumat. Bulan-bulan haji itu sudah dimaklumkan. Kita sudah ngerti. Jadi mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji. Kenapa? Kalau kesimpulannya pada tadlimu fihi pada bulan-bulan ini ya jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kenapa? Kan kalau kebaikan kita di bulan-bulan ini, maka nilainya dilipat gandakan. Kalau ada pahalanya dilipat gandakan. Ini biar kita juga ngerti bahasa nih. Ada kan kita yang selalu ngomong ini. Kita sholat ibadah cari ridho Allah. Itu ridho Allah, maghfirah, pahala, surga kita enak-enak. Makanya kalau ada usaha kita ingin dapat surga ya nggak apa-apa. Oh itu simbol ridho Allah. Kita cari ampun Allah itu juga nggak apa-apa. Itu simbol ridho Allah dan Rasulnya. Cuma kadang-kadang kita beda bahasa. Oh ibadah pengen surga belum surga.
surga itu simbol ridho Allah. Ridho Allah simbolnya surga, suktullah simbolnya neraka. Itu simbol. Dan Allah yang menyatakan nanti kalau hamba yang beriman yang soleh dikasih hadiah yang namanya surga. Nggak ada orang ibadah beda hadiah. Kita cuma gitu juga ya. Cuma beda bahasa. Kan ayat banyak kalau kita ke Quran, inilah saya mengambil dari Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersegeralah kepada ampunan Allah, isinya ridho Allah, ampunan Allah. Terus ya di situ ada akhirnya apa ujungnya? Disiapkan apa sama Allah? Iya, menjadi surga surga. Ya itu ridho Allah. Karena akan dengan ridho Allah dan rahmat Allah lah kita mendapatkan surga. Bukan minta surga, tapi minta ridho dan rahmatnya. Cuma bahasanya. Ini terkadang karena kita, mohon maaf bukan undangan lagi, termasuk bahasa biar kita juga Islam ini maksudnya biar nyata di alas tawa yang satu begini. Padahal semuanya niatannya sama, pasti sama, menjaga ketulusan kemurnian Allah. Sahabat kita yang salafi, udah jangan ditakwil, nggak boleh. Adanya begini ya begitu. Ini kan menjaga kesucian Allah, bertasbih namanya. Ya umat kita yang Ahlus Sunnah, beda, lebih gampang memahaminya. Mentakwilnya juga enggak melari kesyirikan, karena yang dimaksud Ar-Rahman al-Istawa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah Ar-Rahman, Zat yang Rahman ala arsy, atas aras istiwa, menguasai. Allah yang menguasai. Coba kalau dimanakan bersemayam itu seperti apa? Kan lebih berpikir Pak Allah kok bersemayam. Jadi Allah tuh kayaknya aras lebih gede daripada padahal semuanya sama, menjaga kemurnian, nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma kita ribut aja masalah persoalan itu apa pemahaman kita. Aku begini barang masalah. Nah bagi kita lebih gampang memahaminya. Berarti aras itu bukan Allah bersemayam di atas aras, dia Allah yang menguasai. Nah, sama dengan ayat kursi lah. Kursi Allah itu maksudnya apa? Yang kalau orang salafi nggak boleh takwil. Yang kursi Allah udah begitu kalimatnya. Tapi Ahlus Sunnah ulama kita ini cerdas luar biasa. Ditakwil maksudnya ilmunya saja. Ilmu Allah meliputi semuanya. Mana kursi juga kekuasaan Allah meliputi, kita lebih aman. Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih gampang untuk dia masuk ke pemikiran Allah ya. Jadi kita nggak berpikir nanti ya Allah, tangan Allah nggak kayak tangan kita juga. Maksudnya kekuasaan